Ibu dari narasumber kegiatan di komunitas Kober di SMK 5 Bandung. Ini adalah kegiatan pertama yang akan depannya berjalan, mudah-mudahan bisa rutin agar bisa meningkatkan kemampuan kita semua dalam kegiatan yang diselenggarakan di Kober ataupun di komunitas kita ini. Ada 2 pemateri yang akan nanti menyampaikan informasi. Yang pertama yaitu dari Ibu Marjatul Rahmah atau yang familiar kita sebut dengan Uni. Kemudian yang kedua adalah dari Ibu Desi yang nanti akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan agenda di webinar pertama kali ini. Baik, untuk itu Bapak Ibu silahkan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Saya serahkan kepada Ibu Marjilatul Rahmah atau Ibu Uni menyampaikan materi pertama. Dipersilahkan kepada Ibu Meji. Baiklah, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Rio, dan terima kasih Bapak Ibu yang telah ikut join di sini kita untuk membicarakan tentang PMM. Tidak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita bisa berkumpul di sini secara online, dan karena ini merupakan perdana buat kita semua ya, untuk sosialisasi tentang PMM atau yang dikatakan platform Merdeka Mengajar. Bu Desi nggak bisa ditampilkan ini saya PPT saya, Bu Desi. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, yang ini ya, bukan yang punya saya, nggak apa-apa. Oke, bisa di ini ya. Oke, yang pertama pemanfaatan aplikasi PMM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, PMM ini adalah yang disediakan untuk diimplementasikan pada kurikulum Merdeka dan membantu kita juga para guru bisa mendapatkan referensi atau informasi banyaknya aplikasi-aplikasi yang membantu guru untuk dalam pembelajaran. Dan juga ini nggak bisa dibesarkan ini Bu Desi, bisa dibesarkan ya. Nah, selanjutnya yaitu bisa kita mendapatkan banyak referensi dan informasi ya yang kita dapat dari aplikasi PMM ini. Langsung aja, di dalam aplikasi PMM ini ada 3 aplikasi yang sangat penting buat kita, yaitu yang pertama pengembangan diri. Nah, di dalam pengembangan diri saya nggak bisa memperlihatkan gambarnya, yuk, Pak Rio bantu saya sebentar, Pak Rio. Bu Desi yang ini simpan aja. Nih, mau yang ini. Nih, yang mau yang ini, buka yang ini, kumaha. Ya, aku di sana klipnya. Hah? Oh ya. Mohon sebentar ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu rajin membuka PMM ini ya, misalnya di hari Minggu, Sabtu dan Minggu atau hari Libur, itu sangat banyak manfaatnya ya.
Nah, pertama itu pengembangan diri. Pengembangan diri ini di dalamnya ada pelatihan mandiri. Nah, di dalam pelatihan mandiri ini informasi tentang kurikulum sampai kita menghasilkan modul, sampai kita akan mendapatkan bagaimana sistem mengajar, bagaimana cara pembuatan media ajar, itu banyak. Nah, pertama untuk melakukan pelatihan mandiri ini nanti Ibu buka dulu pelatihan mandiri. Nanti banyak topik yang akan keluar di sana. Contoh topik kurikulum merdeka, yang kedua merdeka mengajar. Nah, di dalam mengajar itu, merdeka mengajar itu juga banyak informasi-informasi atau materi-materi yang akan Ibu dapatkan. Sudah bisa dibuka belum? Ambil umum aja deh kayaknya, karena misal iya saya setujunya umum, soalnya misalkan kayak modal manusia gitu. Tapi guru-guru sekarang kan sudah ini ya, sudah banyak pelatihan, guru juga mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran. Terus tenaga pendidik juga kan sih ini ya ikut pelatihan juga gitu, kayak gitu-gitunya. Nah, di Mungkin dalam kurikulum merdeka itu ada 2 modul yang akan di Bandung aja kayaknya sih ya, biar umum gitu ya, karena kan saya SMK, bapak ibu bapak SD gitu kan. Tapi secara umum kan sekarang mah guru-guru SD, SMA, SMP juga semuanya udah pasti diharapkan sudah bisa ikut pelatihan ya, PMM juga kan, mau SD, SMP, SMA. Di dalam merdeka belajar itu juga Jadi kita analisisnya secara umum, tapi di Bandung gitu yang kita lihat fenomenanya gimana. ya. Nah, itu dia yang akan di dalam pelatihan mandiri. Nah, setiap dalam pelatihan mandiri itu setelah Bapak Ibu membuka-buka YouTube, lalu Kayaknya sih mungkin latihan Bandung gitu aja atau gimana ya. pemahaman nanti juga itu akan ada postersnya. Nah, setelah selesai semua memahami itu dan melakukan poster, nanti akan ada aksi nyata. Nah, setelah ada aksi nyata itu, di samping kita bekerja atau di samping kita mempelajarinya, kita akan juga mendapatkan sertifikat yang diperoleh. Nah, yang kedua yaitu mengajar. Komunitas itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Desi, tapi saya secara garis besar aja. Komunitas itu adalah kumpulan guru atau eh, kita berkolaborasi baik di dalam maupun di luar, ya, maksudnya kolaborasi antar pendidik di SMK 5 ataupun dengan guru-guru yang lain. Nah, di dalam komunitas itu ada webinar itu yang kita Sambil buka ikuti kanva aja boleh berupa seminar-seminar yang memberikan ilmu-ilmu bagaimana membuat aksi biar bisa. nyata, bagaimana membuat media ajar, itu diberikan di sana. Nah, setelah itu kita juga akan dapat sertifikat sebagai penunjang untuk kita sebagai guru. Nah, yang kedua yaitu nggak bisa dibesarkan. Yang ketiga yaitu mengajar. Nah, yang kedua yaitu mengajar. Nah, di dalam aplikasi belajar itu ada Bapak Ibu akan menemukan CP atau APP. Nah, di sana kita akan belajar bagaimana. Ada di sana nanti misalnya CP untuk SMA, CP untuk SMK, untuk SD, SMP. Nah, setelah itu nanti dibutuhkan untuk bertemu apakah jurusan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun politik, PKJ. Ya. Nah, setelah itu nanti juga ada di sana aplikasi mengenai perangkat ajar. Nah, di dalam perangkat ajar itu banyak itu. Nah, jadi sebenarnya kita PMM ini kita harus rajin gitu ya, rajin menilai PMM sambil istirahat. Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu. Nah, di sana berikanlah contoh-contoh perangkat ajar yang baik dan bagus hasil dari teman-teman kita yang telah mengikuti PMM ini sebelumnya. Yang kedua, asesmen. Jadi asesmen bagaimana contoh asesmen yang diberikan kepada siswa. Saya ke Zoom jadi mau ke handap iya dong. Manfaatnya. Nah, yang ketiga yaitu inspirasi. Di dalam inspirasi ini kalau kita sebagai guru kita
Ada Oh, video-video inspirasi, video-video ya, inspirasi ini video adalah hujan sama praktek pembelajaran bagaimana membuat asesmen ya. dan refleksi Sorry. pada siswa. Nya di mama weh. Untuk dikerjakan Ya, misalnya nuhun dong. laporan kita sebagai orang tua, Waalaikumsalam. laporan kita sebagai yang telah mengerjakan tidak apa yang kita lakukan di sekolah ini. Nah, selanjutnya yaitu ide praktek. Ide praktek itu adalah contoh-contoh membuat media ajar dan contoh-contoh bagaimana kita memberikan media-media ajar itu kepada siswa. Ini masih satu video. Nah, Bapak Ibu mungkin udah bisa melihat ya PMM di dalam PMM itu. Nah, silakan Bapak Ibu lihat. Ruangnya internetnya lagi bagus nggak? Saya di sini kan file-nya buka terus. Itu ada misalnya bagaimana cara mungkin belajar Pancasila atau misalnya penguatan Di sini agak kurang, internetnya kurang lancar. ada di sana. Untuk YouTube juga itu akan ditampilkan bagaimana kita bekerja, bagaimana memberikan motivasi kepada siswa itu ada di sini. Untuk Oke, saya kira cukup segitu aja untuk sosialisasi PMR-nya karena untuk lebih detailnya itu akan kita serahkan kepada Bu Desi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menti Ya, Bu atau Mami. Uni bisa memaparkan mengenai aplikasi yang ada di dalam PMM atau platform Merdeka Mengajar. Nah, tadi saya ambil satu kesimpulan dari yang disampaikan oleh Bu Menti. Yang pertama bahwa di dalam PMM ini ada yang namanya adalah pelatihan. Itu sifatnya adalah pelatihan Bapak Ibu mempelajari video ataupun memahami video dari praktisi pendidikan. Kemudian itu ada kegiatan pemahaman dan ada refleksi yang harus diselesaikan. Dan nanti di akhir yang singkatan nanti upload dan tadi ke grup Bapak Ibu agar bisa dilihat dan dimengerti oleh grup tersebut. Nanti itu bisa menjadikan sebuah serikat yang didapatkan dari hasil pelatihan. Kemudian yang kedua adalah komunitas. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa melihat kegiatan-kegiatan Saya ngirim yang link disediakan untuk ngedit di Canva biar misalkan Bapak Ibu mau langsung ngasih pendapat gitu, bisa langsung diketikin di situ. Itu sangat cepat dalam mendapatkan sertifikat IKRA dengan cara mengikuti kegiatan webinar. Namun ada yang harus join di Telegram, ada juga yang sudah langsung, ada yang di channel YouTube, ada juga yang menggunakan Gmeet gitu. Nah, biasanya kalau di kegiatan webinar ini dilaksanakannya di malam hari, jarang yang dilaksanakan di siang. Kemudian juga adalah bagaimana kegiatan ini di dalamnya ada kegiatan untuk bisa melihat video-video dari teman-teman guru yang sudah menguploadnya ke channel YouTube untuk bisa kita jadikan sebuah referensi untuk komen. Ini itu yang tadi disampaikan Ibu Menti materi kita akan pemateri yaitu Desi akan Ibu Desi menyampaikan materi. Enggak Bu Desi. Baik, terima kasih. Sebentar ya, Ibu dan Bapak. Oke, Ibu dan Bapak bisa mendengar saya?
link itu buat kanvas ya Pak. Jadi biar bisa kita langsung edit juga ya judulnya. Baik Ibu dan Bapak, Biar bisa kalau ada pendapat bisa langsung dikomentar. Jangan apa-apa. Ibu dan Bapak, suara saya mungkin berdengung ya karena berdampingan. Sebentar. Ibu dan Bapak, kalau kita lihat di PMM ini ada banyak sekali manfaat dari PMM ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Meiji, di mana di sini Ibu dan Bapak untuk pengembangan diri ini ada pelatihan mandiri. Biar bisa langsung Bisa dilihat Ibu dan Bapak, besar tidak? Oke, di sini Ibu dan Bapak untuk meningkatkan kompetensi Ibu dan Bapak bisa mengikuti pelatihan mandiri ini, di mana pelatihan mandiri ini banyak sekali topik yang bisa Ibu dan Bapak manfaatkan. Di sini ada terkait kurikulum merdeka, kemudian membuat rencana pembelajaran, kemudian asesmen, ketercapaian tujuan pembelajaran, proyek, kemudian profil pelajar Pancasila. Di sini lengkap ya Ibu dan Bapak untuk pengembangan kompetensi pembelajaran. Kemudian Ibu dan Bapak untuk seleksi kepala sekolah, Ibu dan Bapak ini bisa langsung di sini jika Ibu dan Bapak telah mengikuti guru penggerak ya. Nah, kalau Ibu dan Bapak telah mengikuti guru penggerak dan mendapatkan sertifikat guru penggerak, Ibu dan Bapak tinggal disampaikan ke Dapodik untuk memasukkan sertifikatnya, maka di sini akan muncul seperti ini ya Ibu dan Bapak. Nanti ini tinggal menunggu panggilan untuk seleksi kepala sekolah. Kemudian di sini mungkin Ibu dan Bapak sebagai ASN, di sini Ibu dan Bapak diwajibkan untuk refleksi ya, karena saya bukan PNS jadi ini masih terkunci ya. Nah, kalau Ibu dan Bapak PNS ini bisa Ibu dan Bapak pergunakan untuk refleksi kompetensi Ibu dan Bapak. Kemudian di sini ada pengelolaan kinerja. Ini Ibu dan Bapak mungkin sama seperti saya masih terkunci karena kepala sekolahnya PLT ya. Nah, di sini Ibu dan Bapak Nah, di sini Ibu dan Bapak belum dapat melakukan ya pengisian untuk pelaksanaan kinerja karena Ibu dan Bapak di sini kepala sekolah masih PLT. Nah, di sini tanggal 16 kemarin seharusnya kepala sekolah bisa menge-approve ya untuk pelaksanaan kinerja kita. Kalau sudah di-approve sama kepala sekolah, kita bisa mengerjakan. Oke. Nah, kemudian untuk Ibu dan Bapak jika mau mengajar, ini banyak sekali ya panduan ya di sini seperti CP, ATP. Di sini Ibu dan Bapak tinggal mencari aja, tinggal klik, kemudian di sini mata pelajarannya apa, Ibu dan Bapak tinggal pilih. Ini akan tampil ya.
misalkan seni lukis ya, misal. Nah, di sini kita bisa melihat CP ATP-nya ini kelas 12. Nah, ini Ibu dan Bapak bisa melihat ya, kalau untuk sebagai panduan Ibu dan Bapak dalam membuat rancangan pembelajaran. Tapi emang bisa juga ini kan muter. Ini juga ada contoh ATP-nya, Ibu dan Bapak bisa download ya. Dan bisa Bapak dan Ibu pergunakan sebagai bahan untuk pembuatan rencana pembelajaran. Atau Ibu dan Bapak masih ngawang-ngawang nih, misalkan rencana pembelajaran atau membuat rancangan pembelajaran yang Merdeka Mengajar itu bagaimana. Nah, Ibu dan Bapak bisa dilihat di sini. Nah, kalau Bapak dan Ibu butuh modul ajar, Ibu dan Bapak tinggal klik yang tadi, perangkat ajar. Tinggal Bapak dan Ibu pilih di sini. Misalkan fase berapa atau kelas berapa. Ini ada kelas 10, Bapak tinggal pilih aja mau kelas 10 atau kelas 11, 12. Pastikan ininya SMK kita pilih sesuai dengan jenjang Ibu dan Bapak. Kemudian mata pelajarannya kita pilih sesuai dengan mata pelajaran yang Ibu dan Bapak pelajari. Nah, Ibu dan Bapak bisa tampilkan di sini. Di sini banyak modul yang bisa di ATM sama Ibu dan Bapak ya, di-download, diganti sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak ya. Ini untuk matematika ya. Ini banyak sekali Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak butuh bahan ajar, nah, di sini Ibu dan Bapak tinggal klik misalkan bahasa Inggris untuk kelas 10. Oke, di sini butuh video atau non video. Ibu tinggal klik kalau butuh video. Di sini sudah tampil ada video ya. Jadi Ibu dan Bapak bisa menggunakan video karya orang lain dan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian di sini kalau ada non video Ibu dan Bapak butuh, Ibu dan Bapak juga bisa download di sini ya. Sini kita download, misalkan kalau butuh ya Ibu dan Bapak. Nah, tinggal di ATM nanti Ibu dan Bapak misalkan butuhnya apa, misalkan untuk mengganti, Ibu dan Bapak tinggal dibuka ya. Belum full sepertinya. Oke, ini untuk bahan ajar. Kalau Ibu dan Bapak butuh untuk buku, juga Ibu dan Bapak tinggal klik di sini. Kelas berapa, mata pelajarannya apa, nanti akan muncul di sini. Tinggal Ibu dan Bapak download saja. Oke, kemudian untuk modul project P5, ini Ibu dan Bapak tinggal cari materinya apa. Nah, ini juga tinggal Ibu dan Bapak sesuaikan materi yang dibutuhkan. Di sini banyak, tinggal download dan ATM ya. Oke. Nah, ini untuk asesmen juga Ibu dan Bapak, barangkali Ibu dan Bapak ingin menggunakan asesmen yang ada di PMM seperti literasi dan numerasi. Di sini Ibu dan Bapak juga bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, tinggal cari asesmennya, apa yang dibutuhkan, misalkan SMK kelas 10, Ibu dan Bapak tinggal klik. Mata pelajarannya apa? Di sini misalkan bahasa Indonesia, kita pilih cari asesmen. Oke, belum tampil, kita coba yang matematika ya, sebentar. Oke, coba yang bahasa Inggris ada tidak? Kita cari. Ini juga masih kosong. Coba. Ibu dan Bapak bisa cari ya yang sesuai, misalkan coba kita lihat, oh ini juga masih kosong, ternyata asesmen masih kosong. Nah, kalau matematika ini bisa ya, di sini pilih AKM kelas, ini misalkan ininya numerasi, kalau mau literasi, kalau bahasa Indonesia ya.
tinggal klik. Ibu dan Bapak ini bisa menggunakan asesmen ini dalam pembelajaran. Kalau misalkan mau online, Ibu dan Bapak tinggal pilih kelas. Nah, kalau Ibu dan Bapak sudah menggunakan kelas di PMM. Nah, jika Ibu dan Bapak belum, maka Ibu dan Bapak bisa klik kelas. Ibu dan Bapak bikin kelas di sini ya. Gitu. Ini untuk asesmen. Kemudian jika Ibu dan Bapak ingin melihat video inspirasi dari rekan-rekan Ibu dan Bapak dari sekolah yang lain, ini banyak video inspirasi buat kita untuk memperbaiki pembelajaran Ibu dan Bapak di kelas ya. Nah, ini kalau bukti karya, ini karya-karya kita. Mungkin Ibu dan Bapak pernah dulu waktu IHT memasukkan karya Ibu dan Bapak di karya Ibu dan Bapak. Nah, ini juga Ibu dan Bapak bisa jadikan referensi untuk Ibu dan Bapak dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Kemudian ide praktik. Nah, di sini juga Ibu dan Bapak bisa lihat banyak ide praktik karya-karya yang terpilih yang bisa dijadikan Ibu dan Bapak sebagai inspirasi untuk peningkatan kompetensi pembelajaran siswanya ya. Oke. Kemudian di sini Ibu dan Bapak juga bisa melihat kurikulum merdeka. Kalau Ibu dan Bapak belum paham terkait kurikulum merdeka, Ibu dan Bapak bisa mengikuti pelatihan mandiri, atau Ibu dan Bapak bisa klik di tentang kurikulum merdeka ini ya. Ini Ibu dan Bapak kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum merdeka. Ibu dan Bapak bisa baca-baca di sini tentang kurikulum merdeka. Baik Ibu dan Bapak, di sini terkait komunitas, untuk komunitas pembelajaran ini diharapkan aktif untuk meningkatkan kinerja Ibu dan Bapak terkait pembelajaran. Karena kalau kita lihat kemarin di rapot pembelajaran kita kurang di kualitas pembelajaran ya, terkait metode-metode pembelajaran. Nah, Ibu dan Bapak untuk meningkatkan metode-metode pembelajaran Ibu dan Bapak bisa mengikuti pelatihan mandiri di sini ya, terkait rancangan pembelajaran. Nah, di sini ada rencana pembelajaran. Ibu dan Bapak ini bisa membuat atau mengikuti pelatihan perencanaan pembelajaran ya, untuk melihat bagaimana membuat rencana pembelajaran yang baik. Kemudian Ibu dan Bapak juga bisa melihat referensi dari rekan-rekan yang lain di ide praktik ya, dengan video inspirasi supaya Ibu dan Bapak terbuka wawasan bagaimana membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna bagi muridnya. Kemudian Ibu dan Bapak di komunitas pembelajaran ini, Ibu dan Bapak itu diminta untuk aktif karena di sini kita bisa berbagi praktik baik ya Ibu dan Bapak terkait praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Ibu dan Bapak. Nah, ketika saya waktu itu ikut pelatihan Sendimat, di mana ada satu guru mempraktikkan praktik baiknya di kelas, kemudian ditonton oleh semua rekannya, kemudian rekannya memberikan feedbacknya untuk perbaikan ya. Ibu dan Bapak bisa nanti kita lakukan untuk yang praktek baik, di mana Ibu dan Bapak nanti bisa berbagi praktik baik ya dari masing-masing Ibu dan Bapak. Mulai dari sekarang mungkin nanti kita akan membagi Ibu dan Bapak untuk berbagi praktik baik untuk pertemuan selanjutnya ya. Kemudian Ibu dan Bapak, nah bagaimana kita membuat komunitas
ya, komunitas pembelajaran di PMM. Nah, kalau Ibu dan Bapak ingin membuat komunitas pembelajaran di PMM, Ibu dan Bapak cukup klik komunitas. Kemudian Ibu dan Bapak di sini buka panduan. Nah, dibuka panduan nanti Ibu dan Bapak, kebetulan kalau saya sudah Oke, sebentar ya. Nah, misalkan buka panduan, nanti kan ada nanti diarahkan seperti ini Ibu dan Bapak. Jadi di komunitas pembelajaran itu maksimal yang menggerakkan hanya 3 orang ya Ibu dan Bapak, lebih dari situ tidak bisa. Nah, nanti kalau Ibu dan Bapak sudah diarahkan ke sini, Ibu dan Bapak cukup isi formulir ya. Ini isi formulir ini bisa terbuka jika Ibu dan Bapak sudah mengikuti pelatihan di PMM ya. Pelatihan PMM-nya terkait kurikulum. Nah, di sini nah, Ibu dan Bapak terkait kurikulum ya, mau kurikulum Merdeka ini atau Ini lagi jelek. kurikulumnya nah, atau kurikulum yang ini Ibu dan Bapak boleh pilih yang mana aja ya. Yang penting kurikulum. Nanti ini bisa keluar si yang Bu bisa disetikin nggak Bu biar nanti di copy ke isi formulirnya. Nah, nanti Ibu dan Bapak tinggal isi formulirnya, komunitas belajar apa gitu ya. Misalkan ini ya. masukin sama saya. Oke, saya sudah tidak bisa lagi menggerakkan ya Ibu dan Bapak karena saya sudah menggerakkan komunitas yang satu. Jadi Ibu dan Bapak nanti diisi formulirnya, di sini ada visi misi yang harus diisi, kemudian tujuan sasarannya apa. Nanti kalau sudah dilanjutkan, Kalau ada ide lain sama misalkan enggak dimasukin MGMT ke link yang tadi matematika saya ya, kirim. Tinggal diedit di modal apanya gitu matematika. ya. Oke, tidak mau ya Ibu dan Bapak karena saya sudah menjadi komunitas ya di sini. Jadi saya tidak bisa mengelola komunitas yang lain ya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan Ibu dan Bapak sudah mengisi, nanti Ibu dan Bapak akan memiliki komunitas seperti ini. Nah, untuk webinar, link webinar seperti ini, Ibu dan Bapak itu akan keluar jika Ibu dan Bapak mengikuti pelatihan rancangan pembelajaran yang RPP ya. Nah, ini perencanaan pembelajaran. Yang ini sampai aksi nyata. Kalau sampai aksi nyata ini sudah, maka Ibu dan Bapak nanti akan memiliki link webinar yang bisa Ibu dan Bapak pergunakan untuk pelatihan atau webinar ya. Nah, jadi seperti ini Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak misalkan sudah memiliki, Ibu dan Bapak tinggal di sini buat webinar ya. Nanti judulnya apa, deskripsinya apa, kemudian harinya apa. Nah, biasanya link webinar ini sudah ditentukan oleh PMM ya. Jadi kita tidak bisa keluar dari yang sudah diberikan di PMM ya. Seperti ini tuh, udah ininya dicoret ya Ibu dan Bapak tuh, yang bisa jam-jam ini. Begitu. Ini untuk webinar ya.
untuk untuk mengembangkan komunitas pembelajaran. Nah, diharapkan komunitas ini bisa meningkatkan pembelajaran siswa, yaitu dengan berbagi praktik baik dan bagaimana perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan oleh ibu dan bapak guru terkait pembelajaran untuk perbaikan rapot ibu dan bapak dan juga pengelolaan kinerja ya, karena nanti pengelolaan kinerja yang akan dinilai adalah praktik kerja dan praktik kerja dengan apa ya, satu lagi ya, saya lupa lagi. Nah, ada yang bisa bantu saya ibu dan bapak? Praktik kerja dengan apa ya? Satu lagi, Bu Herianti mungkin. Halo ibu dan bapak. Jadi nanti akan masuk ke apa, penilaian ibu dan bapak nanti untuk TPP ya, itu adalah praktek kerja ibu dan bapak dengan penilaian apa sih, ada dua, sebentar saya lupa lagi. Nah ibu dan bapak, di samping ibu dan bapak nanti memperbaiki ya pembelajaran ibu dan bapak melalui praktek-praktek baik ibu dan bapak. Nah, ibu dan bapak nanti mengupload kinerja ibu dan bapak di sini. Selain di TRK ya, yang itu TRK itu adalah milik provinsi. Kalau PMM ini milik nasional ya, ibu dan bapak. Jadi ibu dan bapak nanti platform ini akan terintegrasi dengan TRK atau SKP yang penilaian kinerja ibu dan bapak ya. Baik, ibu dan bapak, mungkin itu untuk pengenalan PMM. Jadi kita memaksimalkan PMM ini untuk peningkatan kinerja ibu dan bapak. Nah, terkait ibu dan bapak ingin meningkatkan ya kompetensi ibu dan bapak di PMM itu banyak, dan sertifikatnya sangat bermanfaat untuk ibu dan bapak dalam meningkatkan kompetensi ibu dan bapak, di mana sertifikatnya itu langsung ditandatangani oleh Dirjen GTK ya. Dan ini jika ibu dan bapak akan mengikuti guru penggerak, ini sangat bermanfaat untuk nanti jika ibu dan bapak masuk seleksi ya, nanti akan ditanya apa saja yang sudah ibu dan bapak lakukan atau untuk peningkatan kompetensi pembelajaran ibu dan bapak. Nah, ini ibu dan bapak sangat sekali bermanfaat, karena kemarin ibu dan bapak ada kabar gembira kalau guru penggerak ini bisa lebih dari 50 tahun ya. Jadi kan kalau kemarin itu dibatasi 50 tahun, sekarang bisa lebih dari 50 tahun. Nah, jadi ibu dan bapak bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak untuk nanti sebagai bekal ibu dan bapak untuk meningkatkan, misalkan mau ke struktural ya, seperti tadi kepala sekolah, seleksi kepala sekolah atau pengawas. Begitu. Baik, ibu dan bapak, ada yang mau ditanyakan mungkin? Baik, terima kasih Ibu Desi yang sudah memaparkan cara pelaksanaan aplikasi PMM ini. Jadi Bapak Ibu, PMM ini adalah nanti yang akan digunakan sebagai penilaian kinerja bagi siswa murid di semua jenjang PNS, terutama bagi yang Pak Hasan belum bisa masuk. Oh nah, pakai belajar ID gitu. Belum di admit. Oh udah di admit. Oh, udah. Udah.
Oke. Nanya naon? Sorry, Kak Dandu. Oh bisa dari webinar naiknya tapi ini 24 jam gitu, 30 jam. Saya sedikit Bu Desi mungkin bisa bahas tadi yang disampaikan pertanyaan oleh Miss Emma. Apa tadi Sebentar. Tidak terdengar Pak Rio. Jadi mohon maaf Bu Emma, bisa diulang. Putus-putus suaranya Bu Em. Untuk webinar ini memang harus yang hanya dibutuhkan oleh PM saja atau kita bisa mengikuti webinar dari yang diselenggarakan di sistem PMM. Itu bisa berlaku untuk nanti kita masukkan. Oke. Terima kasih. Jadi webinar manapun ya Ibu, tadi di komunitas, saya ulangi. bisa dimengerti Bu Desi pertanyaannya? Bisa. Jadi Bu Emma tadi bilang apakah hanya komunitas ini yang bisa diikuti atau bisa komunitas manapun yang ada di PMM gitu Bu Emma? Di luar. Oh, di luar. Selain PMM. Komunitas PMM Oke. bisa kita gunakan sertifikatnya buat Oke. mengikuti webinar. Baik. Oh, di luar ya, di luar PMM ya. Begitu. Banyak Oke. Bu Desi ya di grup itu kan yang sekarang terkait dengan kegiatan webinar Iya. lihat sertifikat ini bisa berlaku di PMM tidak Bu Desi Emma atau memang hanya di PMM saja yang Iya. masuk ke aplikasi sertifikat nanti di upload. Iya. Boleh di mana saja ya Bu ya. Tapi itu tidak menjadikan penilaian untuk pengelolaan kinerja. Ya, itu hanya sebagai pertimbangan saja. Jadi yang nanti masuk ke penilaian kinerja itu hanya perilaku kerja dengan praktek kerja. Ya. Jadi praktek kerja Ibu, praktik baik Ibu yang Ibu sampaikan nanti di komunitas kita, karena intinya kita ingin meningkatkan ya kompetensi pembelajaran atau peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi praktik yang lebih dipentingkan untuk penilaian TPP Ibu dan Bapak gitu ya. Kalau untuk seminar dan sebagainya, pelatihan-pelatihan ini hanya jadi pertimbangan saja. Ibu dan Bapak bisa dibuka di PMM. Itu di situ diterangkan ya bagaimana Ibu dan Bapak harus melakukan apa saja ya yang menjadi penilaian di pengelolaan kinerja. Begitu Bu. Kalau misalkan Ibu sertifikatnya di luar, nanti Ibu mungkin upload ke PMM-nya tidak bisa langsung terekap oleh PMM. Tapi kalau Ibu dan Bapak mengikuti pelatihan seperti di praktek mandiri, praktek mandiri ya betul ya, pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri itu kalau misalkan sertifikatnya keluar, itu Ibu dan Bapak tidak usah upload ke PMM karena itu sudah terekam. Tapi kalau misalkan pelatihannya Ibu mengikutinya di luar PMM, maka Ibu dan Bapak harus upload di pengelolaan kinerjanya. Begitu Bu dan Bapak. Ibu Emma ya. Maaf. Jelas Ibu? Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Desi dan Miss Emma. Tadi tidak salah Pak Ade yang ingin tanya. Silakan Pak Ade.
Baik, dipersilakan. Saya izin nambahin di model lingkungan kalau di SMK itu ada pembelajaran di luar sekolah, jadi kita itu kadang mengadakan pembelajarannya mungkin di sekitar sekolah gitu. Ada pembelajaran di luar sekolah PLS, jadi masih di lingkungan sekitaran perkuliahan. Mungkin ibu bapak juga ya tambahin gitu boleh ya di lingkungan gitu ya. sertifikat yang qualified. Adapun pemateri ya tadi alangkah baiknya dari kita. Kalau sanggar itu masuknya budaya ya. Jadi kalau mau keluar ya silakan saja. Sekolah misalnya ada yang berkompeten untuk menerangkan sesuatu hal, silakan aja. Kami hanya sebagai pendengar saja, pendenging saja. Yang terpenting bukan targetnya, ya syukur-syukur kemampuan kita lebih meningkat, kredibilitas kita meningkat, otoritas kita meningkat. Yang penting mah ya nama gewelan dengan ya, target sertifikat tercapai saja dulu. Tadi mungkin jangan kemana-mana. Kalau modal agamanya apa? Itu kan jadi masalah karena sudah di luar jadinya terpakai. Itu saja mungkin masukannya. Mario, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, intinya adalah kita mencoba untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua, ya bukan berarti mungkin Edi ataupun Bu Desi lebih pintar dibandingkan saat ini, namun mencoba untuk mencari solusi agar nanti di PNS pada masa pimpinan ini secara reda kan memang bisa mengatur untuk pemenuhan satu semester ini di awal gitu ya. Jadi nanti ketika ada kegiatan lagi Bapak Ibu bersedia menjadi sumber ataupun menawarkan diri ya itu lebih lagi agar mereka nanti mungkin berbagi informasi. Dengan jadi ustadz jadinya gimana Pak Cep? Ini suka jadi penceramah di sekolah. Guru kontrak ataupun Bapak Ibu yang lain yang sudah pernah kegiatan di luar dalam prestasi yang berhubungan dengan pembelajaran bisa nanti jadi narasumber. Seperti itu mungkin tidak tahu saja seperti itu kiranya. Baik, berikutnya dari Ibu Mina yang sudah angkat tangan atau dosen, silakan Ibu Mina. Ibu Mina. Mungkin yang lain dulu. Silakan. Diskusi atau bertanya ke Ibu Desi. Ya, baik, mungkin intinya ya Pak ya. Ya. Jika Ibu dan Bapak ingin mengembangkan kompetensi, tidak usah jauh-jauh gitu ya. Ibu dan Bapak hanya cukup buka PMM ya. Pelatihan mandirinya itu dilaksanakan. Memang di sini ada aksi nyata yang harus Ibu dan Bapak lakukan. Nah, ini sebagai sarana untuk peningkatan kualitas ya mengajar Ibu dan Bapak gitu ya. Nah, di sini kan Ibu dan Bapak misalkan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada materi-materi yang bisa Ibu dan Bapak baca, karena literasi itu sangat penting ya supaya kita tidak bodoh ya, mohon maaf ya, tidak tertinggal ya informasi gitu. Jadi Ibu dan Bapak tinggal baca di sini. Terus apa yang menjadi pemahaman Ibu dan Bapak? Kalau saya pikir ini cukup gampang sekali Ibu dan Bapak. Ini saya berikan triknya Ibu dan Bapak supaya Ibu dan Bapak cepat ya dalam pengerjaan. Tapi Ibu dan Bapak jangan tidak membaca juga ya. Kalau Ibu dan Bapak tidak membaca, maka Ibu dan Bapak
akan tidak bisa mengerjakan refleksinya ya. Jadi ibu dan bapak di sini misalkan, oh ini udah ya, sebentar. Saya cari yang belum. Nah, ini juga. Oke. Ini juga udah, sebentar. Nah, ibu dan bapak di sini di pelatihan mandiri ini banyak sekali manfaat ibu dan bapak, materi-materi yang bisa kita aplikasikan di pembelajaran ya. Ini untuk guru bimbingan konseling. Misalkan ibu dan bapak mau fasilitator pembelajaran. Nah, di sini kan ada refleksi awal pendidikan. Nah, di sini ada pembelajaran kontekstual. Di sini ibu dan bapak tinggal nonton videonya gitu ya. Kalau misalkan ini emang panjang ibu dan bapak, tapi ibu dan bapak dari sini bisa mengetahui banyak sekali manfaat dari materi-materi yang platform Merdeka berikan ya. Ini sarana pemerintah yang bisa ibu dan bapak manfaatkan, baik sekali untuk peningkatan kualitas. Nah, jika ibu dan bapak ingin cepat, tinggal tarik aja ke belakang. Terus ini di ini ya, dia nanti hijau. Sebentar azan dulu ya ibu dan bapak. Musminah mau nanya? Tadi kan musminahnya nggak ada. Nggak ada suara. Udah di admit tapi belum masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya ibu dan bapak. Ini yang sudah terisi, coba saya cari yang belum terisi supaya ibu dan bapak lebih paham sebentar. Nah, misalkan ini ya ibu dan bapak mau mengikuti misalkan pelatihan numerasi, misalkan ibu dan bapak ingin mengetahui lebih banyak terkait numerasi ya. Nah, ibu dan bapak tinggal klik di sini
pengaturan penguatan numerasi dan kurikulum. Ibu dan Bapak hanya menonton video ini. Nanti Ibu dan Bapak akan memahami bagaimana numerasi dalam kurikulum Merdeka ya. Kalau misalkan Ibu dan Bapak pengen cepat, tinggal ditarik aja. Ibu dan Bapak tinggal nah, ini sudah hijau, centang hijau ya Ibu dan Bapak, tinggal lihat pelatihannya. Nah, di sini numerasi adalah kemampuan individu. Nah, kalau misalkan Ibu dan Bapak karena tadi tidak menonton, Ibu dan Bapak tinggal copy ya. Kemudian Ibu dan Bapak cari ya. Sebentar, saya masuk ke tab ya, sebentar lagi di sini. Ibu dan Bapak tinggal tambah tabnya di tab ya. Ibu dan Bapak tinggal searching di internet karena ini Ibu dan Bapak bisa cepat ya. Di sini tuh ada jawabannya. Misalkan kita tinggal cari jawaban numerasi modul 1 ya. Nah, di sini tadi pertanyaannya adalah numerasi adalah kemampuan. Oke. Numerasi adalah kemampuan. Kita cari numerasi adalah kemampuan. Numerasi adalah kemampuan. Nah, di sini jawabannya adalah salah ya. Nah, kita tinggal masuk ke PMM. Nah, kita jawab di sini salah ya, tadi salah. Salah di sini. Nah, kalau misalkan salah bisa kembali. Nah, tadi kan benar jawabannya ya. Ibu dan Bapak tinggal klik ini lanjut gitu. Nah, untuk refleksi ini menurut Ibu dan Bapak, nah kita tinggal ngisi. Menurut saya keterampilan numerasi itu penting dikembangkan di sekolah dan madrasah karena kualitas penilaian numerasi peserta didik sangat bermanfaat untuk misalkan keterampilan siswa misal ya. Nah, ini kan sudah terisi. Lanjut lagi, Ibu dan Bapak tinggal tidak mau nonton video ini, Ibu dan Bapak tinggal tarik ya. Bu nggak hijau, tinggal ini klik. Tuh. Oke. Sebentar. Kita tarik. Nah, udah hijau ya Ibu dan Bapak. Tinggal latihan pemahaman lagi. Nah, Ibu dan Bapak ini tinggal cari di tab jawabannya. Ini trik cepat ya Ibu dan Bapak, supaya Ibu dan Bapak nanti dapat menyelesaikan hanya berapa menit ya. Tapi ilmunya belum dapat. Jadi kalau Ibu dan Bapak ingin ilmunya dapat, Ibu dan Bapak harus menonton ya tadi videonya. Karena di video itu dijelaskan bagaimana numerasi itu penting ya. Ini tinggal di copy, Ibu dan Bapak tinggal masuk ke tab yang baru.
dan bapak tinggal masuk ke sini ya. Tinggal kunci jawabannya cari atau kunci tes ya barusan. Nah ini jawabannya strategi numerasi lintas kurikulum ya Ibu dan Bapak. Nah kita masuk ke ini tadi numerasi lintas kurikulum ya. Oke, kita jawab, lanjut. Nah, ini strategi Ibu dan Bapak untuk menyelesaikan tadi latihan pemahaman, karena kalau misalkan dia merah, dia balik lagi ya. Terus begitu ya Ibu dan Bapak, ini isi lagi gitu. Nah, di sini kalau misalkan Ibu dan Bapak sudah mengisi semua, ya, nanti ada latihannya, kerjakan post test. Kalau post testnya sudah selesai, nanti ada aksi nyata, begitu ya Ibu dan Bapak. Nah, aksi nyatanya nanti Ibu dan Bapak tinggal milih mau aksi nyata yang mana gitu. Nah, di sini misalkan mau memilih yang mana aksi nyatanya, sebentar. Ini sudah, oke, aksi nyatanya itu udah kepilih. Klik mulai melengkapinya. Di sini Ibu dan Bapak biasanya ada harus memilih mau yang mana. Saya kayaknya sudah memilih. Nah, di sini ada pilihan aksi nyata yang mau Ibu dan Bapak lakukan. Misalkan apa? Melakukan asesmen format alternatif, melakukan asesmen awal pembelajaran, menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid, menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid kepala sekolah ya. Ini kalau untuk kepala sekolah. Kalau untuk guru ini ya pilihannya. Nah, Ibu dan Bapak tinggal memilih mau yang mana. Nah, misalkan memilih melakukan asesmen format alternatif guru gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak nanti di sini harus mengumpulkan apa saja ya. Unggah apa saja di sini ada, mulai melengkapi ini. Aksi nyata sudah dilakukan, dokumentasi aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF, laporan umpan balik. Jadi di sini diminta umpan balik dari siswa, kemudian dokumentasi ya, kemudian aksi nyatanya berupa apa? Di sini dimintanya praktik Anda adalah memilih satu tujuan pembelajaran terdekat yang akan dilaksanakan pembelajarannya dan paling memungkinkan untuk menggunakan asesmen alternatif. Buat rencana, kemudian lakukan asesmen, minta umpan balik. Jadi kita membuat asesmen. Nah, di sini Ibu dan Bapak bisa lihat contohnya juga ada ya. Nah, apa yang harus dilengkapi seperti apa? Di sini Ibu dan Bapak tinggal mencontoh di sini, nanti tinggal upload ya. Gitu, intinya Ibu dan Bapak harus meningkatkan kompetensi Ibu dan Bapak di pelatihan mandiri ini, karena di sini banyak sekali manfaatnya. Misalkan bikin rencana pembelajaran bagaimana yang baik untuk siswa supaya siswa motivasinya meningkat. Nah, di sini ada ya Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak tinggal mengikuti pelatihannya saja. Begitu. Baik. Mangga Ibu dan Bapak, barangkali ada yang mau bertanya, Pak Rio? Ya, Bu Desi, kan ada yang itu mau masuk sebelum di ini bisa masuk. Oke. Sudah diadmit sama saya, Pak. Hasan, Bu Nisa, Bu Eva, dan yang lainnya. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Pak Ade mau bertanya, kamu pulang. Ya tadi lah, ya sopan. So, Pak Ade mau tanya, kamu pulang. Atau yang lain Bapak Ibu, maka yang mau bertanya terkait dengan kegiatan ini atau aplikasi PNM.
Oke, Ibu dan Bapak, nanti minggu depan kita satu guru untuk supervisi ya. Kita bareng-bareng lihat rekaman guru itu dan kita berikan feedback ya. Untuk praktik baik minggu depan. Penting nama eta mah abdi mah tadi lah. Sertifikat. Sertifikat mah eta mah. Nah, penting mah tadi kan mah. Penting saja. Penting nama aya aksina, naona. Dan tadi itu kata Bunda Sri itu apa? Trik-triknya aja ya. Trik-triknya supaya macana cepat, mengerjakan tugas cepat, itulah. Itu aja trik-trik yang harus dilakukan. Makanya jika nama itu kudu ngomong, kudu papangi, dakil mah ngobrol dia pada malah satu. Itu bagaimana dari firman sakit oh kena sakit. Jadi sesat gitu, jadi sesat gitu, jadi salah gitu. Karena ya pak ngobrol lah, karena ya malah brainstorming gitu ya, ngobrol dengan dia mudah-mudahan atau baik sehingga kayak nawan-nawan kita terus dari dia apa di bawah apa mau karena pengacara nah orang-orang gerak kumaha segala pada kita mah di kembang riung dulu lah. Siap, banyak. Oke, sampai nanti. Ya, siap. Lapanya, Paryo. Jadi Bapak orang dipandu engke bade pertemuan mingguan payun salerusna orang teh harus berbagi praktik baik ya Ibu dan Bapak. Jadi bagaimana praktek pembelajaran kita bisa meningkat dan bisa berkualitas dari supervisi Ibu dan Bapak. Jadi satu orang di video, nanti Ibu dan Bapak lihat cara bagaimana mengajarnya. Nah, nanti Ibu dan Bapak kasih feedback. Apa baiknya, apa kekurangannya, apa yang perlu ditingkatkannya sebagai bahan nanti untuk perbaikan ke depan pembelajaran kepada siswa. Begitu. Jadi untuk minggu depan apakah mau dibagi Uni? Baik Bu Desi, saya tanggapi yang menurut Mas Arif itu ide Mas Arif bagus ya. Nah, di sini kita akan melakukan bertahap-tahap dalam setiap pelatihan. Yang kemarin sudah ada beberapa yang telah melaksanakan pelatihan yang pertama yaitu TK. Nah, sebagai sudah selesai dengan prosesnya Bu Desi. Nah, untuk minggu depan sebaiknya kita melakukan penjelasan tentang aksi nyata dulu Bu Desi. Bagaimana cara mengerjakan aksi nyata. Nah, jadi teman-teman juga bersemangat dengan step by stepnya ya. Ya, nah setelah nanti kita jelaskan yang selesai dengan aksi nyata, nah minggu depan kita lanjut lagi ke step berikutnya Bu Desi. Ini. Nah, sekarang kan kita memfokuskan kepada observasi ini. Nah, untuk observasi, kalau untuk aksi nyata mungkin kita secara face to face aja, tapi untuk observasi bisa kita jadwalkan minggu depan ya Bu Desi. Tapi kalau bisa mah jangan sekarang lah, kalau bisa habis maghrib kan bisa juga buat TK itu ya. Walaupun tidak, tapi dijadwalkan, maksudnya dijadwalkan habis maghrib, tapi TK-nya bisa juga untuk hari. Untuk yang teman-teman kalau ingin belajar seperti yang kemarin aja, untuk lanjut keduanya itu langsung kita praktek gitu kayak di ruang guru kemarin. Dan untuk aksi nyatanya juga kita coba mengerjakan
untuk minggu depan webinar lagi untuk Uni tadi mengatakan untuk webinar nanti minggu depan ya. Halo, direncanakan kembali atau bagaimana? Ibu dan Bapak kita diskusi di sini untuk pembelajaran yang akan datang mungkin ya nih ya. Jadi supaya komunitas kita jalan. Jadi kita diskusi misalkan terkait kendala siswanya, misalkan ada yang siswa yang tidak aktif atau bagaimana cara mengajar supaya mengaktifkan siswa. Nah, ini bisa kita berbagi praktik baik ya, bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Nah, tapi saya ingin semuanya aktif gitu, Uni, karena pasti semuanya punya trik-trik ya, punya praktik baik yang yang bisa menjadi inspirasi untuk kita sebagai guru gitu ya. Jadi supaya kualitas pembelajaran kita semakin baik dan mengangkat rapot mutu kita ya, jadi semakin baik begitu nih. Kemarin dibuat sudah sore kan, akhirnya sore dulu. Buru balik ke mana? Udah jadi jemput cina. Nanti jemput. Saya mau evaluasi. Bagian ini boleh? Apa nih? Mohon maaf di sini tidak terdengar. Sebuah ini boleh. Kita Widi, kita langsung tembak. Boleh nih. Apa tadi? Oh, lagi ngomong. Oke, nanti kan di pengelolaan kinerja ya, Ibu dan Bapak, nanti ada yang harus kita upload ya, terkait kinerja kita, seperti perbaikan pembelajaran, kemudian observasi dalam pembelajaran. Nah, Ibu dan Bapak, sekarang lah kita merencanakan, karena di bulan Maret kita harus ya terlaksana gitu ya, apa yang menjadi rencana kinerja kita dalam pengelolaan kinerja begitu. Jadi mungkin sekarang dirancang pembelajarannya dirancang rencana bagaimana mengajar pembelajaran yang baik ke siswa. Kita membuat rencana pembelajaran. Nah, sebagai panduan Ibu dan Bapak juga bisa membuka PMM-nya ya, diklat mandirinya untuk bagaimana membuat rencana pembelajaran yang baik gitu ya. Di situ ada. Nah, kita nanti praktekkan. Nah, sambil diobservasi, sebaiknya sih kalau saran saya mending seperti ini kan, di Zoom ya, diperlihatkan. Jadi nanti ada feedback dari Ibu dan Bapak untuk perbaikan ke depan gitu. Jadi kita buat lagi perbaikan tindak lanjutnya, bagaimana untuk memperbaiki pembelajaran di dalam kelas supaya siswa aktif, siswa bermakna bagi siswa dan menyenangkan begitu. Oke, sebelum di akhir Ibu dan Bapak, saya minta Ibu dan Bapak mengisi.
katakan di kegiatan kita di PNS ini. Terima kasih, saya cukup bangga dan kita akhiri dengan membaca adalah bersama-sama. Ini saya dulu ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua JP loh, nangis di 2 JP. Oh, kurang Bu. Kurang. Direkam. Diskusi. Untung atau kesesuaian udah dimasukin. Bu Des, Ya. aku teh mau nanya tadi tapi yang bewen kayak ketemu langsung sama Bu Desi. Kan penggunaan PMM ini teh harus aktif tiap hari atau apa gitu pengisiannya gimana gitu? Kalau itu Terus mah tidak tentu sih Bu. Tapi kalau mau 15 menit gitu setiap hari itu bagus. oh gitu dibuka gitu tiap hari. Dibuka tapi sambil ada yang dibuka apa gitu. Iya maksudnya teh kan dibuka lah dibuka gitu Nah, ya maksudnya dilihat-lihat kan dilihat-lihat. Terus kegiatannya harus diisi tiap hari atau enggak atau cuma lihat misal nih kayak tadi mau nyari modul ajar ini misalkan teh hari gitu gitunya non 15 menit eta baca udah we cukup gitu atau harus mengerjakan sesuatu yang harus diupload. Gini, kalau di pengelolaan kan ada ya, cuma kita kan belum kebuka karena kepala sekolahnya belum nge-add. Oh. Harusnya udah kasih tahu Pak itu, saya udah ngasih tahu ini Bang Edwin, Kak itu udah daftar tanggal 16 boleh di Ya, aku pas buka oge naon gitunya Anda gitu. Nah, nah itu tuh di-add sama Bapak Kepala Sekolah. Nanti kita bisa masukin misalkan kegiatan kita di PMM kayak seperti ini misalkan bicara moto kayaknya dikirim. Ya, lupa tadi mau SS. Tadi video. Udahan ya? Udah. Berarti kirimin aja. Gak bisa absen masa? Fotonya? Bisa. Udah? Ya. Foto itu nanti kirimin. Ya, siap. Nanti ada direkam. Ini jadi keluar kan udah? Tutup. Loba sumbang simpang dulu. Itu nanti diupload Bu, kayak misalkan mengikuti diklat PMM misalkan. Nah, kalau diklat PMM sampai aksi nyata tidak usah upload karena itu kan nanti verifikasi lama bisa berbulan-bulan. Jadi tidak usah aksi nyata. Iya. Yang penting sudah Ibu nyampe aksi nyata, berarti emang sudah melaksanakan gitu. Itu sudah termasuk gitu. Ya, nanti kan model Cipasari tadi pengen ketemu langsung, jadi begitu buka layar PMM apa dulu nih yang harus dikerjakan gitu kan kayak Pak Sarip gitu kan. Ya. Jadi lamun udah bisa ngerjakan apa itu kan dikunci anu pengelolaan kinerjana. Hari Ibu refleksinya udah di sian PNS dah P3K mencan. Tanya kok abi nanyakeun ka Ari, "Pak Ari gini nih, teuing da eueuh perintahna ti KCD nya geus atuh cicing deui." Gitu. Ya soalnya kan yang semester ge eueuh perintahna geus cicing. Untuk non TPP-nya untuk yang semester sekarang mah masih menggunakan PRK yang kemarin. Tapi di semester depan yang ini yang dipakai channel PMM. Semester. Iya, semester Juli sampai Desember. Tapi kan pengemasukan kita kemarin aktivitasnya sampai Juni. Yang kemarin iya, sampai Januari Juni. Sampai Juni. Jadi kan? Juli nanti sampai Desember. Ini yang dinilai dari sini, dari PMM menurut permen Bapak lah gitu. Harus hafal. Pertama urusan heula dinas ka dinas lah. Urang mah tinggal mengikuti we. Mana disuruh TRK we. Jadi inti nama ya semua tentang kurikulum, terus mau peningkatan juga ada di PMM. Inti nama buka PMM gitu. Nah, ya itu yang kurang paham di kita teh itu. Terus kalau buka PMM teh kewajiban
mengikuti kewajiban atau diklat. gimana gitu Mengikuti kan. diklat itu, Heeh. ya, diklat mandiri. Terus misalkan kita nih untuk mencari modul ajar, kan itu bisa di ATM ya, adaptasi Ya, jadi sekarang mah nggak sulit modifikasi. kayak dulu modelan ningali di nu mana, modelnya link nu mana dengan modul ajar mau di ATM teh misalkan. Ya, Ayo nama sudah. teh saya buka we PMM gitu kan. PMM. Tinggal ganti ya misalkan, tinggal. Itu tuh ada semua Mako atau ada yang tidak ada. tak eta masalah yang tidak ada. Tapi kalau Soalnya IPAS mah nggak ada. TKJ ada IPAS. Ada ya Ada. sekarang kemarin kan nggak ada. Makanya udah males lagi buka gitu. Ada TKJ juga ada, saya udah buka. Cuma yang kelas 3 belum ada. Kelas 2, kelas 1, kelas 2 ada. Cuman kan masalahnya IPAS itu ya memang sih ATM gitu ya. IPAS mah kan cuma kelas 10. Iya, kelas 10. Cuman Ada. misalkan tadi ATM tadi kan orang oke pasti memilahnya boleh untuk project teh apa yang kita pilih karena belum tentu yang ada di sana bisa diterapkan di sini. Bisa diterapkan di sini kan karena sesuai dengan kemampuan lah istilahnya sekolah itu sendiri. Terus kemampuan misal karena IPAS itu gabungan guru fisika, guru kimia yang bisa jadi awalnya teh saya mah fisika, saya mah pokoknya rek projectnya nu berhubungan sama fisika. Tapi kan belum tentu sama yang kimia. Kimia berarti kan pasti beda-beda gitu ya. Meskipun pengennya diperlakukan sama gitu kan. Ya bolehnya orang teh kadang ya kumanya. Tapi kalau aku sama Bu Lina karena memang selalu diskusi, boleh ya bisa diterapkan modal kamari apa itu pendeteksi gempa. Itu kan fisika, lebih ke fisika gitu. Cek Bu Lina eta kumaha kieu gampang alatnya gini-gini. Oh iya, diterapkan lah gitu nya sama Bu Lina. Tapi kan yang lain gitu. Kita udah share gini, tapi beda pendapat, nah ini terserah. Nah, makanya perlunya MGMP. Nah, diskusinya di sini di Amerika baca. Tombol di dia di no grup oke. Amerika baca Bu. Jadi nanti mau mengerjakan apa ini, bagaimana misalkan searching di internet apanya gitu ya di PMM. Nah itu kan bisa disampaikan ya. Sebenarnya nanti kan kita teh kalau ini ya diurang wae gitunya. Kadang-kadang si saranana tidak memenuhi kayak Infocus, tidak semuanya bisa pakai Infocus gitu ya. Nah itu bagaimana caranya trik. Nah itu kan praktik baik bisa kita nanti bagikan misalkan. Jadi sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tadi gitu. Dan si anak-anak teh tidak semuanya tidak punya kuota, ada yang punya bisa berbagi kuota misalkan gitu. Ya, bikin power eta anu tentang US kita juga kan harus disampaikan ya besok untuk yang ingat untuk US bahwa anak besok harus untuk kelas 12 terutamanya untuk tingkat akhir memang harus menyiapkan kuota untuk ujian kan gitunya itu kan disampaikan besok. Nah ini di misalkan kita namun misalkan tidak memungkinkan webinar jadi siswa nantinya mengarahkan ini gitu. Salah mana langsung wali kelas aku. Soalnya saya deui Iya. ya. Oke. Ya maksudnya teh untuk kebutuhan kuota kayak gitu. Kemudian siswa nanya, disediain sekolah atuh enak aja bayarannya gitu. Yang enaknya aja. Sejarah di mana? Oh iya. Udah salah di sini? Ya. Kok hapusnya? Masalahnya termasuk Abi rada menolak teh nah belum beri weh loba pagawean kudu muka eta oge gitu. Ibu tadi lamun misalkan eta kewe siling YouTube-na di eta mau diulang mun hayang cepat kita mengadakan mengikuti pelatihan kitu we cega Abi tadi seret gitu. Eta searching di internet jawabanana. Klik gitu. Terus si jawaban eta oge kayak di Abi kamari dari tanggal 15 sampai 18 kan ada webinar etanya tentang modul ajar sama modul project.
lupa, selalu lupa setengah 8, inget-inget setengah 10, astagfirullah. Karena mereka ngasih link YouTube, ya enggak lah dengerinnya di YouTube aja gitu. Terus ngasih juga presensi kan, masih bisa dibuka, udah dengerin baru presensi. Di awal ya ditanya reviewnya ya, hasil webinarnya apa, sakumaha dangukeun deui, tentang eta ya udahlah. Gampang nggak jawab kan. Presensi kedua enggak ada. Pertanyaan teh naonnya, mau donasi atau mau gratis tapi harus nge-share. Bukan harus nge-share, harus ikut beberapa naon teh channelnya gitunya, aya nama channel naon. Kayak aku teh ikutin. Gratis kan, dari gratis. Ikutin channel. Di-upload udah subscribe kan gitu. Hari ketiga nanya deh donasi. Lamun henteu berarti cuman fasilitas yang yang dikasih cuma ini sama ini. Hiji deui lengkap. Enggak usah donasi seikhlasnya. Kok abi teh nya donasi yang rugi Ibu. Aya tuh di nanti Ibu mau ini ikutan aja webinar yang di JTK ada di situ. Ibu ikut itu aja. Makanya itu mah udah kagoknya sekali udah. Sampai pertanyaan keempat, tapi tanpa kewajiban orang teh ngadawukeun gitu cuma teh mun lupa ya eta. Halo. Ayo jam 4.20. Halo. Ya. 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 Apa? Ya sebentar, itu kan jam 4 kagok absen 5 menit lagi. Ya ini tuh 5 menit lagi juga absen udah. Ya. Ya. Link kehadiran memang ada? Ada? Aku belum ngisi. Ya. Abu.
Desi, aku belum ngabsen, lupa, keburu pulang. Linknya, minta linknya ya. Makasih ya. Terima kasih.
Bel belum pulang. Ini masih nempel. Ya toh aku duluannya mau jemput si Dede ya. Beda duluan. Mana? Beres? Nah, mau sholat. Oh di situ sholatnya di mana? Enggak, tadi udah langsung. Eta mah ngisian eta tah. Yang daftar hadirnya Bu Desi. Padahal lagi absen tadi. Enggak, dari teh bisi saya sok mau ke bawah terus makan heula kan saya ke Jepang ieu. Sok ka dieu nih saya teh kamamakeun weh. Oh, itu ke sini. Ke ujung Meruwin. Oh, ke neneknya. Nah, ke neneknya. Gitu teh saya nyusul gitu kan. Itu ngadet Ada. Dadah Assalamualaikum. Ya, Etiana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar siapa? Cing di dieu cing aya teh ngadonor ku abinya. Apa? Foto. Ada kelulusan teh, eta kriteria kelulusan jeung kenaikan kelas kan. Ada di kos, Jadi Bu. mau butuh itu kan? Udah ada di kos kan? Ada. Itu tadi Oh, samanya. udah di apa namanya WhatsApp. di kurikulum di grup udah nyampe belum? Oh, ya sudah. Udah mau dimasukin sama eta. Tapi mau bisa mah pisahin we eta mah disetel. Pak Bambang mah telat. Oh. Pak Bambang telat atosan. Yang pasti kirim revisian geningan Bu. Abi ngantosan jam 6.20. Jam 4.20. Di mana? Tadi. Hah? Di grup kurikulum? Enggak ada. Enggak ada. Aku ada kirim. Revisi ya? Kirim aja. Orang sih. Mana enggak ada? Enggak ada ya? Makanya di HP pasti juga enggak ada soalnya. Pas lagi gak tadi isinya. Iya, kenaikan ini. Ada revisinya. Enggak ada. Itu yang pertama berarti. Ini yang pertama. Enggak ada yang revisi. Oh, kirim lagi. Tapi duluannya. Ya, Bu. Jemput. Ya. Cabiana, Bu.
Ada Bu? Fen? Iya. Ada. Alhamdulillah. Atos berartinya. Ya ada P5-nya kan? Coba buka Bu. Coba buka Bu. Yang itu bukan. Ya. Ya, kita kenaikan. Tapi masih ada pramukaan. Ini kan yang 2013 berarti ganti ya. Yang kelas itunya ya. Formulir kehadiran. Program pembelajaran dalam 2 semester, nilai pendidikan kepramukaan, iya ayah. Ada masih. Tapi nanti kata Bu Wida nanti aja kalau misalnya memang dari kesiswaannya nggak ada berarti dihapus gitu. Ya berarti udahnya yang itu. Iya, benar yang itu kan Bu? Iya, kenaikan aja kan? Yang kelulusan mah nanti kan? Kelulusan nanti. Iya. Hayu pulang cenah. Aku mah nanti 10 menit deui ya digancang atuh. Hayu. Ini matiin dulu komputernya tuh sebentar. Ini buat kurmet dia. Ini buat Kulo Merdeka. Iya. Ya bukan Bu. Ada P5-nya biasanya mah kalah. Kalau ada P5 biasanya kan merdeka kan ya? Ini ada P5-nya? Ada. Oh iya. Sabar, Gusti. Enggak. Hayu. Yuk. Fungsi ieu badannya bantal kan tidurna Tidur kamu kan ini aja.
malam ya? Hah? Malam. Tahu aku masuk itu. Dadah. Kiss. Nah, pintar. Dadah. Bye dulu, kiss. Bye. Bye. Bye gimana kayak gitu? Ibu ah. Lagi, Beb. Ya. Ganti jalannya ya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padan. Dia ngambilin fokus. Iya, nya Bu Ibah. Bu Ibah ya. Nya, suami teh di Jumat. Kapan akan tos ya? Saya sasaha cek sore tadi mau jam sabaraha? Jam 9:30 meureun. Ya, sami-sami Padan. Sakunaon naon eta? Aman? Nu tadi? Eta scanner unggul sih kan. Nu kengeng. Pada dikeringkeun atau napi? Buka data siga apa lu bisa tadi dibuka. Tete nu paling mana nu pas Aidin sareng anu sok Aidin paling dia sanes? Sanes di payung. Oh, anu di payung nu pada ane sok nu di dinya. Oh. Iya gitu. Tuh ya oge. Ieu nu Bu Wida tah. Tadi di tinggal aya nu lepas si gentengnya. Oh. Tah ieu oge cigana we teh Bu Wida. Data tadi. Iya. Untung dari gang ya. Bu. Ya, pada